kita. Baik, pada malam hari ini suatu kesempatan istimewa kita akan mendengarkan kesaksian pelayanan dari sahabat saya Pendeta Bayu Kaumpungan yang saat ini melayani di Singapura, salah satu jemaat yang ada di Singapura. Pendeta Bayu akan memberikan kesaksian untuk kita bagaimana pelayanan di jemaat di Singapura selama pandemi COVID-19 ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Pendeta Bayu. Selamat malam buat semua. Sebetulnya Selamat malam, saya tidak selamat berencana sahabat untuk bergabung karena kebetulan tiba-tiba malam ini perjanjian saya untuk bertemu dengan beberapa orang online juga ditunda. Jadi saya lihat Pastor Dale kirim link untuk gabung Vesper. Saya bilang, daripada saya kosong, mungkin saya bergabung saja untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga besar jemaatnya Pendeta Dale. Jadi selamat malam juga untuk Pendeta Kristiono dan untuk jemaat semuanya. Sedikit perkenalan, nama saya Bayu. Saya kebetulan melayani di Singapura. Ini tahun saya yang ke-12 dan saya kenal Pendeta Dale karena kami dulu dekat dengan ditulis-menulis di media online ya, Pastor, kalau tidak salah. Jadi sejak itu saya kontak dia melalui email, melalui Facebook dan sebagainya. Dan terima kasih untuk kesempatan kesaksian malam ini. Malam ini juga kesaksiannya impromptu karena tidak dipersiapkan sebelumnya. Seperti yang tadi disampaikan, kebetulan saja saya hadir dan terima kasih untuk kesempatannya. Pelayanan kami di Singapura dalam sepanjang pandemi COVID ini juga saya rasa hampir kurang lebih sama dengan banyak tantangan-tantangan pendeta-pendeta di manapun kita berada. Mungkin juga di Surabaya ataupun di tempat yang lain. Yang satu hal yang kami rasakan, gereja di Singapura ditutup secara resmi oleh pemerintah oleh karena mencegah penyebaran COVID itu mulai daripada bulan Maret. Dan sejak bulan Maret semua gereja harus tutup total. Baik untuk peribadatan hari Sabat, bahkan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti malam Rabu dan sebagainya. Dan sistem di Singapura sangat ketat. Kalau misalnya ada gereja yang tidak mengikuti peraturan pemerintah, hukumannya jelas dan tegas, yaitu ditutup selamanya. Jadi kami ini harus putar otak untuk mencari cara bagaimana agar pelayanan gereja bisa tetap jalan sekalipun secara fisik gereja sudah ditutup. Jadi tentu saja sebagaimana gereja-gereja yang lain pada umumnya baik di Indonesia atau dimanapun berada, kita beralih ke pelayanan online. Dan bukan perkara mudah, bahkan buat kami yang di sini, karena tidak semua pendeta terlatih untuk menjadi pembicara online. Mungkin Pastor Dale saya rasa salah satu dari pendeta yang luar biasa, karena saya lihat pelayanan online-nya itu aktif sekali. Tapi terus terang saya tidak sehebat Pastor Dale, karena saya lebih modelnya tradisional, di gereja dan pelayanan biasa. Jadi pada waktu pandemi datang ke Singapura dan semua gereja harus tutup, terus terang saya agak kelabakan karena gereja kami tergolong yang gereja tua, jadi fasilitas online belum sebaik gereja-gereja yang lain. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kami percaya sekalipun ada banyak tantangan dalam memberikan pelayanan online, akhirnya kami bisa juga memberikan pelayanan buat anggota kami. Akhirnya 3 minggu yang lalu, pemerintah Singapura mengizinkan gereja untuk dibuka kembali, tapi dengan begitu banyak batasan. Jadi kami hanya diizinkan untuk bisa membuka pelayanan untuk 50 orang, dan itu semua dengan tata tertib yang sangat-sangat ketat. Jadi sebelum gereja dibuka, nanti ada petugas dari pemerintah yang akan datang untuk cek. Ini bagaimana caranya antri, bagaimana caranya mengatur jarak 1 meter, dan semua yang datang diwajibkan untuk memakai masker. Kalau ada yang tidak memakai masker,
Di sini peraturannya langsung denda $3.300.000. Tidak ada kompromi, tidak ada cerita lain. Kalau tertangkap tidak pakai masker di depan umum, itu dendanya 3 juta. Kemudian yang menjadi tantangan sampai sekarang ini adalah mungkin banyak dari anggota gereja kami yang merasa mereka terisolasi selama masa pandemi karena memang di Singapura ini seperti yang mungkin saudara-saudara banyak tahu, kami hidup di dalam apartemen ya kebanyakan. Jadi kontak dengan orang-orang sekitar itu sangat kecil. Jadi banyak orang yang merasa sangat terisolasi dan kami juga melihat tingkat kekerasan dan pertikaian rumah tangga juga meningkat drastis. Jadi mungkin kalau bisa malam ini kita sisipkan di dalam doa, karena kami pendeta-pendeta di sini sekarang tantangannya itu menjadi mediator buat banyak pasangan yang berkelahi, yang tidak akur, bahkan ada yang sampai bercerai. Karena selama ini mungkin hubungan rumah tangga tidak sehat, tapi mereka punya alasan untuk tinggal di luar rumah. Tapi karena pandemi, sekarang mereka dipaksa untuk tinggal dengan pasangan mereka yang sudah tidak akur. Ya, saudara-saudara sekalian bisa tahu ya, bagaimana rasanya untuk hidup 24 jam bersama orang yang mungkin kita tidak suka. Jadi banyak dari mereka yang akhirnya benar-benar merasa tidak kuat, ya jatuhnya ke hal-hal yang kekerasan, pertikaian, bahkan perceraian. Mungkin juga yang kedua, sebagaimana juga banyak tantangan dari banyak anggota mungkin di gereja kita masing-masing, banyak anggota kita juga yang menghadapi tantangan ekonomi, karena ekonomi Singapura juga drop sangat-sangat rendah, terburuk sejak masa kemerdekaan tahun 65. Jadi kita mohon doanya agar Tuhan akan buka jalan sehingga banyak dari anggota kita juga bisa kembali memperoleh pekerjaan baru, atau Tuhan akan buka jalan untuk sesuatu yang baik agar mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka dengan setia dan terus melayani Tuhan dalam tantangan seperti ini. Kira-kira begitu saja, Pastor Del. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam dan selamat sahabat buat semua. Terima kasih Pendeta Bayu Kompungan.